Ya, bismillah kita mulai ya. Yang minggu lalu, untuk yang minggu lalu kita membahas obligasi itu pakai yang kurs ya, pakai kurs. Jadi langsung ditentukan misalkan kursnya 95%. 95% langsung kita kalikan nilai nominal. Itu akan diperoleh kas yang dicatat ya, penerimaan kasnya. Jadi langsung dari kurs kalikan nilai nominal. Nah, yang sekarang kita akan memakai yang namanya suku bunga efektif atau suku bunga pasar. Untuk perhitungannya ya, present value-nya itu kita akan memakai yang namanya present value, nilai sekarang. Itu yang sudah saya share yang video YouTube ya. Untuk perhitungan present value dari obligasi menggunakan suku bunga efektif. Kemungkinan besar yang sering keluar di ujian itu yang pakai suku bunga efektif ini ya. Di sini misalkan nih kalau hasilnya tetap sama ya untuk perhitungan diskon atau premium, maksudnya kalau obligasi diterbitkan pada tingkat harga diskon, berarti kas yang diterima ketika penerbitan itu lebih kecil daripada nilai nominal atau nilai jatuh temponya. Begitu juga kalau yang premium. Kalau yang premium kebalikannya, kas yang diterima ketika tanggal penerbitan itu lebih besar daripada nilai jatuh tempo. Tapi kalau pas pembayaran atau pas pelunasan ketika jatuh tempo, ini sama ya sebesar nilai nominal atau nilai jatuh temponya. Kemudian nanti yang berbeda itu ketika penyesuaian atau perhitungan amortisasi. Kalau menggunakan garis lurus, metode garis lurus, maka amortisasi untuk tiap periode itu sama. Tapi kalau menggunakan suku bunga efektif, amortisasi tiap periodenya akan berbeda-beda, tergantung carrying value dan suku bunga efektifnya. Nah, nanti untuk amortisasi kalau menggunakan metode suku bunga efektif ya kita akan mencari dulu yang namanya beban bunga interest expense akan kita selisihkan dengan bunga yang real dibayar atau interest paid-nya. Nah, selisih antara interest expense dengan interest paid ini yang kita catat sebagai amortisasi. Nah, untuk mencari interest expense itu kita kalikan ya suku bunga efektifnya atau suku bunga pasarnya kita kalikan dengan carrying value ya. Carrying value itu nilai buku dari obligasi di tiap akhir periode. Nah, ini carrying value yang tiap periode ini yang bisa berbeda-beda. Ini yang berbeda-beda. Nanti kita akan membuat yang namanya tabel amortisasi. Kemudian kalau interest paid ini sama ya, tiap periode jumlahnya sama. Perhitungannya sama, yaitu bunga nominal atau bunga stated yang tercantum di sertifikat obligasi, kita kalikan dengan nilai nominal obligasi. Jadi kalau interest paid-nya sama, yang berbeda-beda itu di interest expense, ya kalau menggunakan suku bunga efektif. Nah, selisih antara interest expense dan interest paid kita catat sebagai amortisasi. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan di perusahaan ya PT ABC menerbitkan obligasi senilai 5 juta, ya nilai nominalnya, nilai jatuh temponya 5 juta. Tertanggalnya obligasinya tertanggal 1 Januari 2020. Lalu masa atau periodenya ya, periode secara tahunannya itu 4 tahun dengan suku bunga kupon. Suku bunga kupon itu yang tercantum di sertifikat obligasi ya 8%. Nah, ini ada 3 asumsi ya, ini ada 3 asumsi. Kita maksudnya ada 3 kasus yang berbeda-beda. Misalkan di kasus pertama ini suku bunga pasarnya 8%. Jadi suku bunga kupon yang di sertifikat obligasi 8%, suku bunga pasarnya sama 8%. Jadi bunga kupon dengan bunga pasar sama. Bunga nominal dengan bunga efektif ini besarnya sama 8%. Kalau sama, maka ingat obligasi diterbitkan pada tingkat harga nominal atau face value atau at par. Ya, nanti menyebutnya at par juga boleh. Kalau sama nanti
kas yang diperoleh ya, kas yang diperoleh ketika penerbitan itu harus sama dengan nilai nominal yaitu 5 juta. Kita akan uji benar nggak itu dengan perhitungan present value ya. Untuk yang asumsi pertama dulu, tadi dengan suku bunga pasarnya 8%. Nah, untuk perhitungan present value ini ada 2 tahap ya, ada 2 tahap. Present value itu maksudnya menilai ya, menilai dengan nilai sekarang. Nilai uang itu kan maksudnya mengalami perubahan. Nilai uang 1 miliar ya, 1 miliar 10 tahun yang akan datang dengan 1 miliar sekarang itu value atau nilainya itu pasti berbeda. Atau misalkan kalian menganggap uang 1.000 sekarang dengan uang 1.000 waktu kalian masih kelas 1 SD. Ya, uang 1.000 waktu kalian masih kelas 1 SD itu berasnya kan besar sekali. Padahal secara nominal itu sama-sama 1.000. Kalau nilai 1.000 sekarang mungkin kalau beli permen hanya dapat 5. Jadi itu apa yang namanya time value of money. Ada nilai waktu dari uang, ada nilai waktu dari uang. Makanya nanti kalau menggunakan suku bunga efektif, kita akan menilai obligasi itu dengan time value of money. Tadi nilai nominalnya adalah 5 juta. Nilai nominal ini adalah nilai jatuh tempo dengan waktu 4 tahun. Jadi nilai obligasi 4 tahun yang akan datang ya, 4 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, nilai obligasi itu adalah 5 juta. Ya, nilai 4 tahun yang akan datang. Ketika kita akan menebus itu nilainya 5 juta. Nilai sekarang ya, 4 tahun sebelumnya pasti nilainya lebih kecil ya, pasti nilainya lebih kecil daripada 5 juta ini. Nah, ini ada pengaruh yang namanya time value of money. Nanti di tabel kita akan menggunakan yang namanya tabel present value. Jadi kalau tadi yang tabel share itu ada future value, ada present value. Kita gunakan yang present value. Untuk present value yang pertama, kita akan mempresent value-kan nilai jatuh tempo dari obligasi. Jadi yang 5 juta 4 tahun yang akan datang, ini akan kita tarik ke nilai sekarang. Ya, akan nilai sekarang dengan tingkat bunganya itu adalah bunga efektif. Jadi tingkat bunga yang dipakai dalam present value adalah 8%. Jadi perhitungan yang pertama ini nanti kalian memakai yang present value interest factor. Ya, present value interest factor dengan tingkat suku bunga ini adalah 8% dan periodenya adalah 4 ya. N-nya adalah 4. N ini periodenya adalah 4. Itu present value yang pertama. Ya, jadi 5 juta di present value kan 4 tahun sebelumnya itu nilainya berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mempresent value-kan dari pembayaran bunga. Jadi pembayaran bunganya itu juga akan kita present value-kan. Tadi pembayaran bunganya di sini disebutkan annually, jadi pembayarannya tiap tahun. Kita akan mempresent value-kan pembayaran bunga di Januari 21, Januari 22, Januari 23, dan Januari 24. Ini akan kita present value-kan ke tanggal penerbitan. Jadi ditarik ke sini, ditarik ke tanggal sekarang, di tanggal penerbitannya. Untuk bunganya kita hitung dari bunga nominalnya, kita present value-kan ke nilai sekarang. Untuk yang 400.000 ini ya, kita peroleh dari bunga nominal ya. Kebetulan di sini bunga nominalnya sama dengan bunga efektif. Nah, tapi yang 400.000 di sini adalah bunga nominal yaitu 8% kita kalikan dengan nilai nominal atau nilai jatuh temponya 5 juta. Jadi dapat pembayaran bunganya ya interest paid-nya itu adalah 400.000 tiap periode. Nah, 400.000 tiap periode ini akan kita present value-kan ke 1 Januari 2020. Ya, untuk pembayaran bunga yang pertama, pembayaran bunga yang kedua, pembayaran bunga yang ketiga, dan pembayaran bunga yang keempat. Semuanya kita tarik ke present value Januari 2020. Nah, jadi ada 2 present value. Yang pertama adalah present value dari nilai nominal, yang kedua adalah present value dari anuitas bunga.
Nah, kita akan coba hitung pakai rumus. Nah, kalau menghitung pakai rumus, rumusnya kayak ini ya. Untuk yang present value nilai nominal, yaitu nilai nominalnya 5 juta, kita kalikan dengan rumusnya yaitu 1/1 plus I-nya adalah bunga efektif, ya, dipangkatkan periode. Periodenya adalah 4. Ya. Ini untuk menghitung present value nilai nominal. Nah, untuk yang rumus ini ya, rumus 1/1 plus 0,08 pangkat 4, ini ya bisa dilihat ya, hasilnya ini bisa dilihat dari tabel. Ya, tabel yang tadi saya share. Ya, hasilnya bisa dilihat dengan dari tabel. Hasilnya sama. Ya, jadi kalau present value pakai rumus ini. Kemudian yang present value pembayaran bunga, ya, yang kedua yang present value pembayaran bunga, kita hitung dari pembayaran bunganya, ya, pembayaran bunga tiap periodenya yang 400 ini yang 8% kali 5 juta, ya. Kita kalikan dengan ya faktor anuitas bunga. Ini juga bisa dilihat di tabel present value anuitas, ya, present value annuity. Hasilnya sama. Kalau ini rumusnya 1 min dalam kurung 1 plus 0,08 pangkat min N ya, min periode, min 4 di sini adalah periode bagi I-nya 0,08. Kemudian dari present value nilai nominal kita tambahkan dengan present value pembayaran bunga. Sehingga nanti diperoleh present value dari obligasi nilai totalnya adalah 5 juta. Hal ini membuktikan bahwa kalau tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga pasar, maka kas yang diperoleh adalah sebesar nilai nominal, yaitu 5 juta. Ya. Untuk jurnalnya, di tanggal 1 Januari 2020, yang pertama kita akan menerima kas senilai perhitungan present value tadi, yaitu 5 juta. Lalu sisi kreditnya berarti timbul utang obligasi ya, bonds payable senilai 5 juta. Ini yang akan kita jurnal ketika penerbitan. Selanjutnya ketika pembayaran bunga. Di kasus 1 ini tingkat bunga nominal dengan tingkat bunga pasarnya sama, sehingga tidak ada diskon, tidak ada premium. Maka kita tidak melakukan amortisasi. Kita tidak melakukan amortisasi, kita hanya mencatat pembayaran bunganya saja. Kita akan mencatat pembayaran bunganya saja. Bunga tadi dibayarkan tiap 1 Januari. Jadi ketika tanggal 31 Desember di jurnal penyesuaian kita akan mengakui ya beban bunga, interest expense, kreditnya baru interest payable ya, masih dalam bentuk utang bunga senilai 400.000. Lalu baru ketika tanggal 1 Januari 2021 kita akan bayar utang bunga tersebut, ya interest payable, kreditnya cash senilai 400.000. Nah, ini untuk yang kasus 1, ya, untuk kasus 1. Penerbitan pada tingkat harga nominal at par. Kita lanjutkan dulu ke contoh kasus 2. Nah, yang kasus 2 ini tingkat bunga efektifnya berbeda. Tadi tingkat bunga nominalnya adalah 8%. Nah, di kasus 2 ini suku bunga pasar atau suku bunga efektifnya adalah 6%. Suku bunga kuponnya atau bunga nominalnya lebih besar daripada suku bunga efektif. Kalau suku bunga nominalnya lebih besar, maka obligasi diterbitkan pada tingkat harga premium. Kalau premium, nanti ketemu perhitungan present value-nya harus lebih besar daripada nilai nominal atau nilai jatuh tempo. Jadi kalau tadi nilai nominalnya adalah 5 juta, maka nanti perhitungan present value-nya harus lebih besar dari 5 juta. Kalau kurang dari 5 juta atau 5 juta berarti ada yang salah perhitungannya. Kita akan menghitung dengan formula yang sama ya. Yang pertama, kita akan menghitung present value dari nilai nominal obligasi. Yang kedua, nanti kita akan menghitung present value dari anuitas bunga. Tingkat suku bunga yang digunakan, yang efektif,
yang kita lihat di tabel, nanti dilihat di tabel ya, untuk suku bunganya cari yang I-nya adalah 6%. Kemudian nanti di tabel yang paling kanan itu ada periode, ya ada periode, itu cari yang periodenya N-nya 4. Ya. Untuk yang N-nya 4 dan I-nya 6, nanti untuk tabel percent value interest dan percent value anuitas menunjukkan angka berapa. Nah, yang pertama, percent value dari nominal obligasi. Tadi nilai jatuh tempo 4 tahun yang akan datang adalah 5 juta. Ini akan kita tarik ke nilai sekarang ya di tanggal 1 Januari 2020 dengan tingkat suku bunga efektifnya adalah 6%. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung percent value dari anuitas bunga. Bunga yang dibayar, ingat ya yang dibayar, akan selalu sama. Baik itu at par atau at face value, baik itu diskon, baik itu premium, untuk bunga yang dibayar itu sama. Yang berbeda adalah nanti di beban bunga yang di interest expense, yang berbeda interest expense. Kalau interest paid-nya, kas yang keluar itu sama. Nah, untuk yang percent value anuitas, kita akan mencari ya percent value dari pembayaran bunga yang tiap periodenya adalah 400.000. Ini tiap periode 400.000 kita tarik ke 1 Januari 2020. Ini juga dilihat di tabel anuitas ya, tabel percent value annuity, cari yang I-nya 6, N-nya 4. Perhitungan dari percent value tersebut ya, untuk yang di rumus ini ya, untuk yang di rumus slide berikut ini hasilnya akan sama dengan yang di tabel. Jadi perhitungan dari percent value nilai nominal itu akan menghasilkan 3.964.668 dengan tingkat suku bunga efektifnya adalah 6%, N-nya 4. Kemudian percent value dari pembayaran bunga ini menghasilkan 1.386.42. Ini sama dengan I-nya 6%, N-nya 4. Ya. Sehingga total percent value dari obligasi adalah 5.346.510. Nah, ini membuktikan bahwa kas yang diperoleh ternyata benar lebih besar daripada 5 juta. Jadi nilai nominal atau nilai jatuh temponya tadi 5 juta, hasil percent value, perhitungan percent value-nya adalah 5.300 sekian. Nah, selisih antara 5 juta dan 5.300 sekian itu yang dinamakan premium. Dan nilai tersebut, premium tersebut harus diamortisasi. Terus bagaimana jurnalnya? Nanti untuk amortisasi kita akan bikin tabel bunga ya. Kita akan bikin yang namanya tabel amortisasi premium ya, tabel amortisasi premium. Ya, tabel amortisasi premium ini untuk periode yang 4 tahun tadi. Ya. Tabel amortisasi premium ya, di kolom pertama ini adalah tanggal ya. Tanggal itu menunjukkan nanti periode pembayaran bunganya kapan. Kemudian di kolom kedua ini adalah bunga yang dibayar atau interest paid ya, interest paid-nya. Ini menunjukkan bahwa interest paid tiap periode nilainya sama 400.000. Di kolom berikutnya ini adalah kolom untuk interest expense ya, beban bunga. Nah, ini dilihat nilainya selalu berbeda-beda. Lalu di kolom berikutnya adalah kolom untuk amortisasi premiumnya. Nanti kalau diskon berarti kolom amortisasi diskon. Baru yang di kolom paling kanan ini adalah kolom carrying value dari obligasi atau nilai buku Permisi, dari. maaf Bu, izin memotong Bu. Iya. Ya. Itu layarnya masih stuck Bu. Layarnya stuck. Stuck di mana? Slide mana? Masih di slide 11. Sebentar. Masih di slide 11 Bu. Masih di slide 11. Ya, dan suaranya putus-putus. Yang lain sama? Coba saya reload ya. Yang saya malah blank hitam, Bu. Coba saya ulang.
Sekarang gimana? Udah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Oke, ini saya ulang sebentar untuk yang tadi kan sampai yang itu ya, sampai yang EDPAR ya. Yang EDPAR, kemudian dilanjut yang premium. Untuk perhitungan percent value-nya, ya untuk perhitungan percent value-nya itu sama ya, baik dia EDPAR maupun premium maupun diskon untuk formulanya ya. Jadi pertama perhitungan percent value dari nilai nominal, yang kedua menghitung percent value dari anuitas bunga. Nah, kalau yang di kasus kedua ini kita misalkan tingkat suku bunga efektifnya adalah 6%. Nah, lebih kecil daripada tingkat suku bunga nominal. Kalau suku bunga nominalnya lebih besar, maka obligasi diterbitkan pada harga premium. Artinya nanti nilai kas yang diperoleh atau yield-nya itu lebih besar daripada nilai nominal. Tadi nilai nominalnya 5 juta, maka nanti hasil perhitungannya harus lebih besar daripada 5 juta. Nah, kita cek ya. Menggunakan yang percent value nilai nominal, itu nanti perhitungannya adalah nilai nominalnya kita kalikan ya faktor bunga yang ada di tabel ya, yang ada di tabel itu nanti yang tadi saya berikan, cari yang I-nya, tingkat bunganya itu adalah 6%, kemudian yang di kolom paling kanan, kolom N-nya, periodenya, cari yang periodenya 4. Jadi yang N-nya 4 dan I-nya 6%. Masukkan sebagai faktor pengali nilai nominal 5 juta. Nanti pasti ketemunya, nanti kalau sudah dikalikan ketemunya 3.960.468. Untuk pembulatan di belakang koma itu saya serahkan ke kalian ya.
boleh menggunakan full yang di dalam tabel atau gunakan 3 angka di belakang koma cukup. Kemudian percent value yang berikutnya kita akan menghitung percent value dari pembayaran bunga. Itu kita peroleh dari bunga nominal, yaitu tadi bunga nominalnya adalah 8% dikalikan 5 juta. Jadi bunga nominal yang dibayarkan tiap periode adalah 400.000. Kita kalikan dengan faktor bunga yang ada di tabel. Cari yang di tabel percent value annuity. Cari yang I-nya 6, kemudian yang N-nya yang kolom paling kanan adalah 4. Nanti hasil perhitungannya ya dikalikan dengan 400.000 bunga yang dibayarkan, nanti ketemu 1.386.042. Sehingga total percent value obligasinya adalah 5.346.510. Ini membuktikan bahwa ya percent value atau yield yang diperoleh itu lebih besar daripada nilai nominal. Berarti obligasi diterbitkan benar pada tingkat harga premium. Lalu nanti untuk amortisasi dan pengakuan beban bunga kita akan menyusun yang namanya ya tabel amortisasi ya, tabel amortisasi. Di kolom paling kiri ini adalah ada tanggal, ini ada tanggal pembayaran bunga. Kemudian kolom berikutnya itu ada kolom pembayaran bunga ya. Untuk kolom bunga yang dibayar ini selalu sama ya. Jadi kas yang dikeluarkan untuk bayar bunga itu sama. Kemudian kolom berikutnya itu ada kolom interest expense ya, kolom beban bunga. Ini yang berbeda-beda nanti tergantung carrying value yang dipakai. Lalu kolom berikutnya adalah kolom untuk amortisasi premium. Di kolom paling kanan ini kolom dari carrying value atau nilai buku dari obligasi. Untuk yang di baris pertama, untuk pengisian baris pertama kita isikan dulu tanggal penerbitan obligasi ya. Tanggal penerbitan obligasi adalah 1 Januari 2020. Nilai bukunya atau carrying value-nya kita isikan sebesar per value yang diperoleh. Tadi 5.346.510. Nah, ini yang kita catatkan di sini. Lalu untuk baris yang kedua yaitu pembayaran bunga yang pertama. Pembayaran bunga yang pertama itu untuk yang bunga dibayarkan yang 400.000 ini adalah dari bunga nominal yang 8%. Kita kalikan dengan nilai nominal atau nilai jatuh temponya 5 juta. Maka diperoleh 400.000. Ini akan selalu sama sampai dengan pembayaran bunga yang terakhir, ya 400.000. Lalu untuk beban bunga atau interest expense periode yang pertama. Angka 320.791 ini kita peroleh dari bunga efektif yang 6%, ya 6% ini kita kalikan dengan carrying value sebelumnya. Carrying value-nya yang di sini berarti yang pertama ya, yaitu 5.346.510. Ya, jadi 5.346.510 kita kalikan 6% akan ketemu 320.791. Ini adalah beban bunga yang pertama. Lalu yang di kolom ketiga untuk amortisasi premium ini adalah selisih ya. Selisih dari bunga yang dibayar dikurangi dengan beban bunga untuk amortisasi premium. Nanti kalau kasusnya diskon, ya kalau kasusnya diskon nanti sebaliknya beban bunga akan lebih besar daripada bunga yang dibayar. Ya, beban bunga akan lebih besar daripada bunga yang dibayar kalau untuk diskon. Sehingga nanti kalau amortisasi diskon, maka kebalikannya ya. Nanti beban bunga akan kita selisihkan dengan bunga yang dibayar. Jadi yang lebih besar dikurangi dengan yang lebih kecil. Itu untuk amortisasi premium atau diskon. Kemudian nilai buku ya, nilai buku atau carrying value ya, carrying value yang kedua ini yang 5.267.301 ini kita peroleh dari nilai buku yang sebelumnya ya, yang 5.346.510 kita kurangi dengan amortisasi premium. Ya, jadi 5.346.510 kita kurangi dengan 79.209. Itu akan diperoleh carrying value tahun pertama ya, setelah tahun pertama jadi 5.267.301. Nah, ini akan sama sampai dengan pembayaran bunga yang terakhir ya.
Jadi untuk yang beban bunga, ini adalah bunga efektif dikalikan dengan carrying value yang sebelumnya. Jadi kalau yang 316.038 ini diperoleh dari 6% dikalikan 5267.301. Yang 311.000 ini kita peroleh dari 6%, kita kalikan 5183.339. Ya, yang 305.661 ini juga kita peroleh dari 6% kalikan 5.094.339. Sehingga nanti carrying value pada saat tanggal jatuh tempo ya, pada saat tanggal jatuh tempo akan kembali ke nilai nominal. Ya, jadi ketika jatuh tempo akan kembali ke nilai nominal yaitu 5 juta. Kemudian bagaimana jurnalnya? Untuk jurnal penerbitan ya, kita akan menerima kas dan mengakui adanya utang obligasi senilai nilai hasil perhitungan present value yaitu 5.346.510.000. Lalu untuk pengakuan bunga dan amortisasi di akhir tahun. Pembayaran bunganya di tanggal 1 Januari. Tapi kita perlu melakukan jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember. Kita akan mencatat pengakuan bunga dan amortisasi premium. Ya, pertama kita catat interest expense sesuai yang di tabel tadi ya. Interest expense-nya adalah 320.791. Lalu di sisi debit ini untuk amortisasi premium. Jadi kalau amortisasi premium itu kan sebenarnya pengurangan atas nilai obligasi. Kalau nilai obligasinya berkurang berarti obligasinya di debit. Nah, jadi amortisasi premium adalah pendebitan bonds payable. Senilai amortisasinya tadi di tabel adalah 79.209. Nanti di sisi kreditnya akan kita catat sebagai utang bunga atau interest payable senilai 400.000. Baru di tanggal 1 Januari di tahun 2021 kita akan bayar ya interest payable-nya debit, kreditnya kas ya, keluar kas senilai 400.000. Nah, ini untuk premium. Untuk premium ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Ini yang contoh diskon. Ya, contoh selanjutnya diskon dengan periode pembayaran bunganya berbeda. Tidak ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, ini kasus yang ketiga. Tadi bunga nominalnya adalah 8%. Nah, sekarang di kasus ketiga bunga efektifnya 10%. Artinya bunga nominal lebih kecil daripada bunga efektif. Sehingga nanti untuk perhitungan kas yang diperoleh atau present value nanti hasilnya itu akan lebih kecil daripada nilai nominal. Jadi lebih kecil daripada 5 juta. Ya, itu kunci pertamanya. Kalau hasilnya ternyata tidak lebih kecil dari 5 juta, berarti perhitungan kalian ada yang salah. Kemudian yang berbeda lagi di sini bunganya atau kuponnya ya dibayarkan semi annually, artinya setahun dibayar 2 kali ya. Setahun dibayar 2 kali. Ini di bulan Juli dan di bulan Januari. Jadi di pembayaran bunganya 6 bulan sekali, yaitu di tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Karena ini bunganya semi annually, nanti yang pertama kita akan pecah dulu bunganya ya. Karena tingkat suku bunga itu kan untuk 1 tahun. Karena di sini semi annually, maka nanti baik bunga nominal maupun bunga efektif kita pecah dulu dibagi 2. Jadi tingkat bunga efektifnya yang di sini 10% ya. Nanti karena ketika dia semi annually, maka I-nya tingkat bunga efektifnya akan menjadi 5% ya, 5% untuk 6 bulan ya, 5%. Lalu tingkat bunga nominalnya berarti 8% bagi 2 menjadi 4%. Ya, jadi kalau bunganya dipecah jadi 2 ya, dibagi 2. Kemudian untuk periodenya ya, kalau periodenya dikalikan 2. Jadi setahun 2 kali. Jadi periodenya dikalikan 2. Kalau tadi periodenya 4 tahun,
Berarti N-nya adalah 4 kali 2, yaitu 8. Jadi nanti ketika mencari faktor bunga di tabel, jangan salah ya. Tingkat suku bunga yang kita gunakan untuk di tabel adalah tingkat suku bunga efektif. Baik untuk yang tabel percent value dari nominal maupun percent value dari anuitas bunga. Cari yang tingkat suku bunganya I-nya adalah 5% dan N-nya yang di kolom paling kanan di tabel N-nya adalah 8. Jadi kalau tadi contoh soal sebelumnya N-nya 4, nah kalau yang ini N-nya 8. Jadi cari yang N-nya 8 dan I-nya adalah 5, ya 5%. Ini kita gunakan baik untuk menghitung percent value dari nilai nominal maupun percent value dari anuitas bunga. Ya. Jadi anuitas bunganya di sini karena dia dibayarnya tiap 6 bulan sekali, jadi ada 8 kali pembayaran bunga. Ya, di tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari selama 4 tahun. Sehingga nanti perhitungan dari percent value-nya, yang pertama kita hitung percent value nilai nominal dari obligasinya, kita peroleh, ini nilai nominalnya 5 juta, kita kalikan tabel yang angka yang ada di tabel bunga. Kalau mau menggunakan rumus juga boleh, ini rumusnya ya. Jadi pakai I-nya adalah 5% dan N-nya adalah 8. Nah, begitu juga untuk penghitungan percent value dari pembayaran bunga. Untuk bunga nominalnya, ya bunga nominal yang dibayarkan, tadi berarti kalau 1 tahun 400.000, kalau pembayarannya 6 bulan sekali, berarti tiap 6 bulan dapat 200.000. Yaitu 4%, ya tadi kan 8 bagi 2 ya, jadi 4% dikalikan 5 juta. Jadi 200.000, kita kalikan faktor bunga yang ada di tabel. Sehingga nanti hasil percent value dari nominal obligasinya ya percent value obligasi keseluruhannya adalah 4.676.840. Ini lebih kecil ya, hasilnya lebih kecil daripada harga nominalnya yang 5 juta. Jadi obligasi diterbitkan pada harga diskon. Selanjutnya sama kita juga akan membuat yang namanya tabel amortisasi. Ini tabel amortisasi untuk 8 periode. Ya, untuk 8 periode tabel amortisasi dari 1 Januari 2020 sampai jatuh temponya yaitu 1 Januari 2024. Untuk kolomnya sama ya, ada pembayaran bunga yang dibayar, ada interest expense atau beban bunga, ada amortisasi diskon dan carrying value dari obligasi. Untuk yang beban bunga, ini perhitungannya sama ya, yaitu bunga efektif. Tadi bunga efektifnya kita pakai 10% bagi 2 ya, jadi 5% dikalikan dengan carrying value sebelumnya, yaitu yang 233.842, ini diperoleh dari 5% kali 4.676.840. Ya. Kalau yang 235.534, ini diperoleh dari 5% kali yang 4.710.682. Nah ini ya bedanya dengan yang premium tadi. Kalau carrying value ya, kalau carrying value dari diskon itu adalah carrying value sebelumnya ditambah dengan amortisasi diskon. Jadi yang 4.710.682 ini diperoleh dari yang 4.676.840 ditambah dengan 33.842. Untuk yang carrying value sesudahnya ini yang 4.746.216 ini diperoleh dari 4.710.682 ditambah 35.534. Begitu seterusnya sampai dengan pembayaran bunga yang terakhir. Sehingga nanti untuk carrying value ketika tanggal jatuh tempo ini akan kembali ke nilai nominal 5 juta. Ya, jadi intinya sama ya, akan baik premium maupun diskon, nanti di tabelnya akan selalu kembali ke nilai nominal. Kalau yang diskon, carrying value-nya akan selalu naik ya, dia akan selalu naik. Kalau yang diskon, karena sebelumnya diperolehnya lebih kecil daripada nilai nominal. Jadi tiap periode carrying value-nya akan selalu bertambah. Kalau yang premium tadi, kalau yang premium, tiap periode carrying value-nya akan selalu turun.
sehingga kembali ke nilai nominal. Nah, jadi selalu turun kalau yang premium, kalau yang diskon carrying value-nya bertambah ya. Nilai bukunya bertambah. Kemudian kita akan menjurnal untuk penerbitan dan pembayaran bunga yang pertama. Untuk penerbitan dengan diskon ya, kita akan memperoleh kas, kreditnya timbul utang obligasi senilai hasil perhitungan present value yaitu 4.676.840. Kemudian di tanggal 1 Juli ketika pembayaran bunga yang pertama, ya, kita akan mencatat interest expense ya sesuai dengan yang di tabel ini yang 1 Juli. Interest expense-nya adalah 233.842. Lalu kita akan jurnal kas yang dibayar ya. Kas yang dibayar adalah 200.000 dan untuk amortisasi diskon ini akan kita catat ke kredit bonds payable senilai 33.842. Ya, ini kredit 33.842. Karena kalau amortisasi diskon itu kan tadi penambahan ya, penambahan ke nilai carrying value. Jadi menambah nilai dari obligasi. Kalau menambah nilai obligasi berarti jurnalnya adalah kredit ya, karena menambah utang. Kalau tadi ketika premium itu carrying value-nya berkurang. Jadi mengurangi nilai obligasi. Maka jurnal kalau amortisasi premium, bond payable-nya debit. Nah, itu kebijakannya ya antara diskon dan premium. Lalu di tanggal 1 Juli ini karena dia bukan tanggal pelaporan keuangan ya, ini kasusnya kita pakai tanggal pelaporan keuangannya adalah tahun fiskal di tanggal 31 Desember. Maka jurnal di kreditnya ketika pembayaran bunga adalah mengeluarkan kas senilai 200.000. Ini akan berbeda di tanggal 31 Desember 2020 ya. Karena belum membayar bunga, maka timbulnya adalah interest payable senilai 200.000. Interest expense-nya sesuai dengan yang ada di tabel yang kedua ya, yaitu 235.534 ya, 235.534. Lalu untuk amortisasi diskonnya yang ada di tabel adalah 35.534. Ini kredit 35.534. Dan interest payable di tanggal 31 Desember ini kita bayar di tanggal 1 Januari 2021 yaitu senilai 200.000.